Pada malam tanggal 13 Mei ratusan pemilik rumah berkumpul di area perumahan Sangya di Tao, Provinsi Jiangsu, untuk berunjuk rasa. Polisi juga dikerahkan di lokasi. Demonstrasi ini dipicu oleh kebijakan baru pengembang yang mengharuskan penghuni menyewa tempat parkir dengan durasi minimal 5 tahun. Kendaraan tanpa tempat sewaan dilarang masuk ke dalam komunitas. Setelah negosiasi dengan warga gagal, pengembang mengunci semua tempat parkir, mendorong warga untuk berkumpul dan menuntut agar kunci-kunci itu dilepas. Dalam protes pemilik lainnya, pada malam tanggal 14 Mei ratusan warga di area perumahan internasional Longchan, Provinsi Hunan, memblokir jalan untuk berunjuk rasa setelah manajemen properti memutus listrik ke stasiun pengisian daya, mencegah kendaraan listrik masuk ke dalam komunitas. Bayar gaji, Chenzhou, bayar gaji, teriak mereka. Pada tanggal 13 Mei pekerja dari Guangdong Huyan Wai Cultural Industry Company berkumpul di lantai bawah menuntut gaji yang belum dibayar. Pada tanggal 14 Mei ratusan penduduk desa yang marah di Kabupaten Fanggu, Provinsi Hunan, juga melancarkan protes menuntut uang hasil jerih payah mereka. Beberapa pihak yang terlibat mengungkapkan bahwa protes ini disebabkan oleh Zhu Renwu di Zhao Chongying, pemilik Fang Tai Flour Mill di kota Liugang, Kabupaten Fengchu. Mereka dilaporkan mengiming-imingi penduduk desa dengan suku bunga tinggi untuk berinvestasi, tetapi baru-baru ini melarikan diri dengan sejumlah besar simpanan. Video menunjukkan sekelompok besar penduduk desa memegang spanduk dan papan bertuliskan, "Kelompok penipu Fantai" dan "Z Renwu kembalikan uang hasil jerih payah kami", memblokir jalan di depan pabrik bunga dan menyebabkan gangguan lalu lintas. Selama protes, penduduk desa bentrok fisik dengan polisi yang mencoba membubarkan massa. Dalam rekaman, terlihat seorang penduduk desa pingsan selama konflik. Meskipun keadaan pastinya belum jelas, dalam surat permohonan bantuan, penduduk desa mengatakan banyak yang menginvestasikan tabungan mereka untuk pendidikan anak, pensiun, atau biaya medis di pabrik bunga, sepenuhnya mempercayai bisnis lokal. Beberapa telah mengambil pinjaman untuk berinvestasi dan sekarang menghadapi kerugian total dan hutang besar. Hidup kami dalam krisis, penuh kekhawatiran dan malam tanpa tidur. Tuntutan pengembalian dana juga muncul di Provinsi Huai. Dari tanggal 6 hingga tanggal 13 Mei ratusan penduduk desa di berbagai desa, termasuk desa Hotoying di kota Baiyawu, kota Langfan, melancarkan protes menuntut uang mereka kembali. Protes ini dipicu oleh masalah dengan proyek perumahan relokasi Yu Hong Xiaoen, yang dibangun untuk menggantikan rumah-rumah yang dihancurkan untuk Bandara Beijing Daxing. Penghuni menemukan bahwa biaya area publik mencakup 30% dari perumahan dan banyak ruangan terlalu kecil untuk menampung peralatan dan furnitur. Penghuni berkumpul untuk menuntut solusi dan pada tanggal 12 Mei mengadakan unjuk rasa di luar kantor pemerintah distrik Guang. Informasi publik dari Administrasi Penerbangan Sipil China menyatakan bahwa Bandara Internasional Beijing Daxing adalah proyek penting global yang secara pribadi direncanakan, dipromosikan, dan diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PKC Xi Jinping. Gelombang protes semacam ini telah meningkat akhir-akhir ini di seluruh China. Bahkan banyak laporan tentang warga negara yang menghadapi pejabat kantor jalanan lokal yang represif. Misalnya, para pemohon di Pulau Tenchan, Provinsi Guangdong, menggunakan metode tidak biasa untuk memprotes Sekretaris Kantor Jalanan Aigu di distrik Xiaoshan, kota Zhangjian. Dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah pada tanggal 6 Mei di kota Bihai, wilayah otonomi Guangxi Selatan, sebuah insiden terjadi yang melibatkan truk pedagang kaki lima dan sekelompok petugas penegak hukum. Para petugas mencoba menghentikan kendaraan dengan bersandar di kap mesinnya, tetapi truk itu terus bergerak maju. Seorang petugas, yang tidak dapat menyingkir tepat waktu, terdorong sejauh sekitar 500 meter. Insiden serupa terjadi pada tanggal 8 Mei di Provinsi Huai dan Anhui. Di Huai, kendaraan tanpa plat nomor bertabrakan dengan polisi lalu lintas, sementara di Anhui, sebuah mobil taksi online menerobos petugas lalu lintas. China telah menyaksikan serangkaian konfrontasi semacam itu dengan petugas penegak hukum akhir-akhir ini. Beberapa komentator online bercanda bahwa mungkin muncul gerakan dorong polisi. Yang
lain memuji mereka yang melawan petugas, mengatakan bahwa hanya melalui perlawanan aktif rakyat China dapat memperoleh kembali harapan. Namun, beberapa pengamat mencatat bahwa bahkan tindakan langsung terhadap penegak hukum kemungkinan tidak akan menyelesaikan masalah mendasar. Pada saat yang sama, video menunjukkan bahwa pada tanggal 10 Mei pemerintah daerah di Tirawang, Provinsi Shandong, memasang pembatas pelindung di semua halte bus menyusul insiden tabrakan kendaraan baru-baru ini. Pada tanggal 4 Mei sebuah mobil hitam melaju kencang ke halte bus di Jalan Sangu, menyebabkan beberapa pejalan kaki terjatuh dan mengakibatkan luka-luka. Komentator online mengkritik respons tersebut sebagai mengobati gejala bukan penyebabnya, menyebutnya tidak efektif dan berpandangan pendek. Saat ini, pengangguran yang meluas di China telah mendorong banyak orang di tingkat bawah masyarakat ke dalam situasi putus asa. Protes dan tindakan perlawanan menjadi semakin sering dan meluas ke oposisi terhadap pejabat pemerintah. Pihak berwenang diperkirakan akan merespons dengan tindakan, termasuk penindasan dengan kekerasan, yang dapat menyebabkan kerusuhan sosial lebih lanjut. Perlawanan tidak hanya terbatas pada pekerja, bahkan kaum intelektual yang sebelumnya dipengaruhi oleh propaganda Partai Komunis China, kini menyatakan perbedaan pendapat melalui surat terbuka dan kritik. Contoh terbaru datang dari Yang Yijie, seorang profesor madya di Guangha School of Management, Universitas Peiying. Pada tanggal 13 Mei media China di luar negeri, Yibao, menerbitkan artikelnya, yang dengan tajam mengkritik pemerintahan Xi Jinping karena membuat janji kosong dan sering mengubah kebijakan. Dia berpendapat tindakan ini telah mengikis kepercayaan publik dan mendorong banyak warga negara untuk mencari peluang di luar negeri. Yang memperoleh gelar PhD dari Carnegie Mellon University di AS dan bekerja selama 10 tahun di University of Texas, Dallas. Dia kembali ke China pada tahun 2021 selama pandemi. Diidentifikasi sebagai diaspora patriotik yang kembali dan dipromosikan menjadi profesor madya pada tahun 2023. Yang diakui sebagai talenta terkemuka dalam pengembangan AI di bawah rencana Xi Jinping 2025 dengan minat penelitian termasuk kolaborasi manusia-mesin, data besar, dan kota pintar. Dalam artikelnya, Yang merefleksikan 12 tahunnya di luar negeri setelah lulus dari Universitas Tsinghua dan 4 tahun mengajarnya di Universitas Peking yang bertetangga. Dia merangkum pengalamannya di bawah era baru PKC dalam judul artikelnya, "Tiada solusi untuk dilema. Tiada keselamatan bagi sistem." Yang menulis bahwa situasi China memburuk dalam beberapa tahun terakhir alih-alih membaik. Dia mengutip pandangan cendekiawan Yu Qiamun bahwa memisahkan kepemimpinan PKC dari rakyat China tetap relevan. Dia mengkritik ketergantungan PKC pada janji kosong dan kebijakan yang terus berubah yang merusak kredibilitas. Dia menyoroti satu contoh, tujuan PKC untuk mencapai status negara berkembang menengah pada tahun 2035. Analisis domestik mengatakan pencapaian ini membutuhkan tingkat pertumbuhan PDB tahunan sebesar 5%, tetapi memenuhi target ini semakin sulit. Target pertumbuhan tahun 2024 dianggap berlebihan, sangat bergantung pada ekspektasi ekspor. Ekonomi China, yang bergantung pada impor dan ekspor untuk sepertiga pertumbuhan, dipandang tidak normal dan bukan berkualitas tinggi menurut standarnya sendiri. Yang berpendapat bahwa tanpa reformasi politik, dilema saat ini dan masa depan akan tetap tidak terselesaikan. Analisisnya, meskipun menyerukan reformasi sistem politik, masih menekankan pemeliharaan kekuasaan PKC melalui pemerintahan yang diatur. Komentator seperti Jinta menganggap ini sebagai proposal kosong yang kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa tidak ada solusi yang jelas, tetapi masalahnya terletak pada ekonomi, akarnya terletak pada politik. Jika sebuah solusi harus diusulkan, kemungkinan akan selaras dengan harapan sebagian besar rakyat China, partisipasi pasar, dan bahkan banyak orang di dalam sistem, yaitu reformasi politik. Dia mengulang poin tersebut 3 kali untuk menekankan betapa pentingnya hal itu. Komentar dari publik menunjukkan bahwa reformasi politik membutuhkan pencerahan publik. Seorang komentator mengutip Yukichi Fukuzawa yang mengatakan, pertama datang pencerahan pemikiran, kemudian institusi, akhirnya teknologi. Tanpa pencerahan publik, reformasi pada akhirnya akan gagal. Yang lain mengatakan bahwa memulai kembali reformasi dan keterbukaan tidak
tidak mungkin karena sifat asli PKC telah terungkap dan orang-orang tidak lagi percaya janji tanpa mekanisme untuk menjamin kredibilitas. Sebelum artikel Dang Yijia bulan lalu, Profesor Ling Ying dan Han Wang yang dari South China University of Technology bersama-sama menerbitkan surat terbuka berjudul, "Satu Percikan Bisa Menyulut Api Padang Rumput." Surat itu menyerukan kepada rakyat China, terutama mahasiswa universitas, untuk menentang kediktatoran dan berjuang untuk demokrasi dan kebebasan. Itu menciptakan dampak signifikan secara online. Artikel tersebut mengkritik serangkaian kebijakan oleh PKC dalam beberapa tahun terakhir yang telah menyebabkan kemarahan publik yang meluas. Ia juga menyebutkan bagaimana tragedi lapangan tanaman pada tanggal 4 Juni telah sengaja dihapus dari ingatan publik di China. Artikel itu menyerukan kepada rakyat China untuk bangkit dan berjuang. Surat itu ditulis dengan hati-hati dan tajam. Ia meneliti lebih dari 40 tahun sejarah PKC, mengutuk keras upaya partai untuk memperkuat rezim otoriter dan kontrol komprehensifnya terhadap masyarakat. Kritik tersebut menunjuk langsung pada tirani yang dimulai selama kepemimpinan Jiang Zemin. Surat itu memperingatkan bahwa kediktatoran mendekati jurang yang tak terhindarkan. Surat itu menulis, "Para mahasiswa yang terkasih, Anda adalah harapan bangsa dan pelopor perubahan sosial. Hari ini kita menghadapi tidak hanya kediktatoran sebuah rezim tetapi juga masyarakat yang ditandai oleh kemerosotan moral, runtuhnya supremasi hukum, dan penderitaan yang meluas. Pikiran dan tindakan Anda akan menentukan masa depan China dan apakah negara ini bisa bergerak dari kegelapan menuju terang. Jika Anda tidak bangkit hari ini, besok Anda akan menjadi korban sejarah lainnya. Sekaranglah saatnya bagi Anda untuk bersuara. Anda tidak hanya harus menyerukan kebebasan, demokrasi, dan keadilan, tetapi juga berjuang untuk masa depan di mana Anda dapat berpikir bebas, membuat pilihan sendiri, dan mengekspresikan diri tanpa batasan. Tuntutan kami adalah demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. 1. Akhiri pemerintahan satu partai dan laksanakan pemilihan demokratis. 2. Pulihkan kebebasan berbicara dan lindungi kebebasan pers. 3. Tingkatkan standar hidup dan capai keadilan sosial. 4. Tegakkan supremasi hukum dan lindungi hak asasi manusia. Komentator Jin Taopai memuji Lin dan Han sebagai pahlawan wanita yang tak tertandingi. Dia menggambarkan surat itu sebagai seruan nasional untuk membongkar kediktatoran Xi Jinping, sebuah kecaman yang berani dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap PKC. Kembali pada bulan Maret tahun ini, bertepatan dengan 2 sesi tahunan PKC pada tanggal 4 Maret, sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada seluruh rakyat China menarik perhatian signifikan di platform X. Surat itu menyerukan penggulingan kediktatoran PKC dan pertanggungjawaban Xi Jinping atas kejahatannya. Surat itu menggambarkan konferensi konsultatif politik tahunan PKC dan apa yang disebut Kongres Rakyat sebagai fasad belaka untuk kediktatoran. Ia mengarakterisasi badan-badan ini sebagai pertunjukan, stempel karet, dan alat yang digunakan untuk memutihkan kekuasaan otoriter Xi Jinping. Dinyatakan bahwa China berada di persimpangan sejarah dengan taruhan hidup atau mati. China saat ini bukanlah sangkar untuk kelangsungan hidup yang patuh, melainkan medan perang yang menuntut keberanian dan perlawanan. Mengakhiri kediktatoran PKC dan meminta pertanggungjawaban Xi Jinping digambarkan sebagai misi yang mendesak. Penulis surat mengidentifikasi diri sebagai korban penindasan PKC, setelah secara pribadi mengalami penangkapan ilegal, interogasi, dan penahanan oleh kelompok birokrat yang korup yang dipimpin oleh mantan sekretaris Li dari Guen Partai Sanju dan wali kota Basangyang. Surat itu lebih lanjut mengklaim bahwa kekuasaan Xi Jinping, meskipun tampaknya monumental, sebenarnya rapuh. Kekuasaannya tidak bergantung pada dukungan publik, tetapi pada kekuatan dan penipuan. Kurangnya legitimasinya tercermin dalam kemarahan publik yang meluas, pemerintahan oleh otoritas sewenang-wenang, penurunan ekonomi, dan perpecahan sosial. Surat itu menggambarkannya bukan sebagai benteng yang tak tertembus, melainkan sebagai macan kertas yang diambang keruntuhan. Sejarah, katanya, telah membuktikan bahwa jatuhnya tiran tidak terhindarkan. Surat itu memperingatkan, China diambang keruntuhan, menghadapi krisis baik di dalam maupun luar negeri, dengan rakyatnya menderita sangat dalam. Ini bukan alarmisme, ini adalah kenyataan. Anda bisa memilih untuk tetap
diam, tetapi jangan mendukung para penindas. Jangan biarkan generasi mendatang mengutuk kita sebagai pengecut. Untuk keluarga kita, untuk mereka yang akan datang, dan untuk memulihkan kebebasan dan martabat di tanah ini, kita harus bangkit, menggulingkan kepemimpinan PKC, dan meminta pertanggungjawaban Xi Jinping atas kejahatannya. Menjelang 2 sesi nasional, pihak berwenang tiba-tiba mengeluarkan rencana tanggap darurat nasional yang direvisi yang menekankan pemeliharaan stabilitas sosial, penguatan panduan media, dan komando terpusat. Banyak analis percaya rencana ini bertujuan untuk mempersiapkan potensi protes skala besar di seluruh negeri di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketegangan sosial yang mencerminkan ketakutan PKC akan keruntuhan. Cendekiawan yang berbasis di Australia, Yuan Hongbing, mengatakan kepada media luar negeri bahwa orang dalam melaporkan krisis sosial di China bergeser menuju krisis politik yang dimulai pada tahun 2024. Dilaporkan bahwa Xi Jinping mengeluarkan arahan pertamanya pada tahun 2025 kepada Kementerian Keamanan Publik, menjadikannya prioritas utama untuk menyelesaikan kasus politik besar dengan cepat dan tegas. Sumber mengatakan bahwa sekitar hari tahun baru pada tahun 2025, selebaran yang menyerukan penggulingan bersenjata terhadap kediktatoran Xi Jinping muncul di kampus-kampus universitas di Beijing, Yang, Duang, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Guangzhou, dan kota-kota besar lainnya. Selebaran tersebut ditandatangani oleh Partai Revolusioner Demokrat China. Pada tanggal 25 April media resmi PKC, People's Daily, secara tak terduga menerbitkan sebuah artikel yang membahas kepemimpinan partai atas gerakan pemuda dan kontrol partai atas pekerjaan pemuda. Ia menyerukan partai untuk memanfaatkan, mengatur, dan memobilisasi pemuda seluas mungkin. Direktur Eksekutif Inspiration Association Taiwan, Lai Wurongi, percaya artikel itu terkait dengan gelombang pengangguran pemuda saat ini. PKC takut kaum muda akan entah menerima masyarakat secara pasif atau berprotes secara aktif. Juga pada bulan April, protes serupa dengan insiden jembatan Siton Beijing meletus di Chandu, Provinsi Sichuan. Spanduk putih besar dengan tulisan merah digantung dari jembatan layang di luar stasiun bus Chandu Chadanzi bertuliskan, "Tidak ada kebangkitan nasional tanpa reformasi politik. Rakyat tidak membutuhkan partai dengan kekuasaan tak terkendali. Dan, China tidak membutuhkan seseorang untuk mendikte arahnya. Demokrasi adalah arahnya." Spanduk-spanduk ini tampaknya secara terbuka menyatakan perang terhadap otoritarianisme PKC. Pada tanggal 25 April Duen, mantan penasihat hukum pemerintah Mongolia dalam dan saat ini tinggal di Eropa, pertama kali mengungkapkan identitas aktivis yang menggantung spanduk tersebut. Aktivis Mei Shirin berusia 27 tahun dan tinggal di kota Yongfu, Kabupaten Muchuang, Sichuan. Mengenai protes oleh publik China, paranormal Inggris Craig Hamilton Parker, yang secara akurat memprediksi pemilihan Donald Trump dan Brexit, meramalkan bahwa China akan menghadapi gejolak besar pada tahun 2025, termasuk konflik internal. Dia memprediksi Xi Jinping akan mundur, PKC akan runtuh, dan berbagai gerakan anti-PKC akan muncul dengan tuntutan yang semakin besar untuk pengunduran diri Xi. Dia meramalkan pergeseran pola pikir publik, menolak kerjasama dengan kejahatan dan munculnya gerakan perlawanan non-kekerasan skala besar yang terinspirasi oleh Gandhi, tetapi diadaptasi dengan konteks China. Pada akhirnya, China akan terfragmentasi menjadi wilayah yang lebih kecil dan lebih demokratis, mirip dengan Eropa. Gelombang protes saat ini di seluruh China tampaknya mengonfirmasi prediksi Hamilton Parker. Perlawanan semacam itu diperkirakan akan meningkat frekuensinya. Penulis terkenal Yang Chang'o menulis bahwa kontrol pemerintah PKC di tingkat akar rumput gagal dan lepas kendali. Pejabat lokal fokus pada korupsi sambil mengabaikan kesulitan rakyat. Semakin tidak berfungsi pemerintah, semakin berani rakyat tumbuh. Di mana ada permintaan senjata, di sana akan ada pasokan. Komunitas miskin membentuk kelompok gerilya yang beroperasi secara diam-diam, merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Sementara penjarahan ilegal, konflik bersenjata antara pejabat dan warga sipil telah memperoleh legitimasi sebagai tindakan keadilan. Saat kegagalan pemerintah memburuk, aliansi rahasia akan meluas, mengubah perlawanan dari keluhan ekonomi menjadi oposisi politik, menandakan keruntuhan PKC pada akhirnya.